Shalom, selamat sahabat saudaraku sekalian. Kita bersyukur pada hari Sabat ini. Meskipun di antara kita mungkin di jemaat kita sudah ada yang mengadakan ibadah hari Sabat di gereja, tentunya dengan protokoler kesehatan atau kita kenal dengan ibadah new normal. Tetapi mungkin bagi kita ada yang masih beribadah di rumah. Tetapi biarlah saudara kita boleh beribadah dengan sungguh-sungguh dengan penuh sukacita pada hari Sabat ini. Saudara, pada saat ini saya masih berada di suatu tempat yang begitu indah, yaitu di Kawah Wurung, tepatnya di Kabupaten Bondowoso. Dan tempat ini saudara tidak terlalu jauh juga dari Kabupaten Banyuwangi, di mana tempat saya melayani. Dan daerah ini masih di satu daerah dengan pegunungan Gunung Ijen. Kalau saudara tahu yang pernah ke Banyuwangi atau saudara pernah mendengar tentang Kawah Ijen. Nah, kira-kira saudara kalau saudara datang ke Kawah Ijen, saudara jangan lupa untuk sempatkan datang ke tempat ini untuk melihat bahwa pemandangan di tempat ini juga sangat bagus sekali. Saudaraku sekalian, pada hari Sabat ini saya ingin membawakan sebuah firman Tuhan mengenai tentang menunggu. Menunggu tentu sangat melelahkan bagi setiap orang. Di mana mungkin kita sudah berjanji waktu yang tepat yang seharusnya kita bertemu, tapi ternyata yang kita tunggu belum kunjung datang. Tetapi saudaraku sekalian, bagaimana dengan kita sebagai umat-umat Tuhan? Saudara dan saya pasti saat ini sedang menunggu akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara, saya berharap bagi kita semua pada saat ini, kita yang saat ini sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, janganlah kita jemu-jemu di dalam kehidupan kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, di dalam Yakobus 5 ayat 8-9 berkata saudara, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara, ayat ini sudah begitu berulang kali dan begitu lama saudara. Sudah dikatakan bahwa kita harus bersabar. Bersabar untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tapi pertanyaannya saudara, kapan? Kapan itu akan terjadi? Saudaraku sekalian, tetapi ayat ini katakan saudara, janganlah kita bersungut-sungut. Tetapi kita harus sabar untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku sekalian, menjadi pertanyaannya adalah, mengapa kedatangan Yesus yang kedua kali mengambil waktu yang begitu lama? Di dalam 2 Petrus 3, 8-9 berkata, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, 2 Petrus 3 ayat 8-9 berkata saudara, bahwa kita sebagai umat-umat Tuhan, janganlah saudara dan saya merasa takut, merasa kecewa kepada Tuhan. Kenapa saudaraku sekalian? Rupanya saat ini saudara, kalau kita renungkan, kita tahu dunia kita ini masih begitu banyak kejahatan. Masih banyak orang yang belum bertobat. Tapi Tuhan rindu saudara, supaya banyak orang yang akan bertobat. Dan ketika Tuhan datang, mereka akan diselamatkan. Tetapi pertanyaannya saudaraku sekalian, apakah saudara dan saya saat ini sudah bertobat dengan sungguh-sungguh atau belum? Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan di saat ini? Saudara, yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan ialah sabar dalam penantian dan tekun di dalam kesetiaan. Roma 8 ayat 24-25 berkata, sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya? Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudara, ternyata menanti kedatangan Yesus yang kedua kali
Kita harus memiliki pengharapan. Di mana pengharapan itu ialah pengharapan yang tekun. Pengharapan yang sungguh-sungguh, saudara. Pengharapan di mana kita harus sungguh-sungguh menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Artinya saudara, sederhananya adalah ketika kita sedang menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali, sambil kita berharap, kita juga saudaraku sekalian haruslah selalu tekun di dalam pengharapan itu dengan cara hidup benar di hadapan Allah. Saudara, yang harus dilakukan umat-umat Tuhan ialah harus sabar dalam penantian dan tekun di dalam kesetiaan. Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Yang harus dibuat oleh umat-umat Tuhan saat ini adalah berjaga, berdoa. Artinya saudaraku sekalian, kita saat ini yang sedang menanti kedatangan Yesus yang kedua kali, di dalam penantian itu saudara, kita harus tekun di dalam kesetiaan kepada Tuhan. Caranya bagaimana? Alkitab katakan, berjaga-jaga, waspada selalu, menurut akan firman Tuhan, menghidupkan firman Tuhan. Dan tentunya saudara, sambil kita berdoa untuk menyerahkan kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara, yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan saat ini adalah jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Saudara dan saya, jangan pernah kita ragu akan kuasa Tuhan. Mazmur 12 ayat 7 berkata, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji. 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Jadi saudaraku sekalian, janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Diilustrasikan saudara sama seperti ketika perak itu saudara di dalam dapur perapian saudara, maka dia harus dileburkan. Dan di sana dikatakan saudara, 7 kali dia dimurnikan saudara. Artinya saudara, harus ada saudara kesungguh-sungguhan bagi umat-umat Tuhan untuk jangan pernah berhenti berharap akan kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Saudaraku sekalian, yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan saat ini adalah menjauhkan diri dari kepelesiran dunia. Saudara, saat ini kita sebagai umat-umat Tuhan, seringkali kita tergoda dengan hal-hal duniawi, saudara. Tetapi Lukas 21 ayat 34 sampai 36, saudara, berkata, kita harus menjaga diri kita. Supaya apa saudaraku sekalian? Hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan juga kemabukan, saudara. Kita tahu begitu banyak sekali saudaraku sekalian, hal-hal dunia saat ini yang seringkali menyeret akan umat-umat Tuhan. Yang seringkali membuat umat-umat Tuhan jauh daripada Tuhan. Tetapi ayat ini katakan saudara, kita harus selalu waspada. Sehingga saudara ayat itu dikatakan, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi saudara, kita harus berjaga-jaga. Saudaraku sekalian, sebagai umat-umat Tuhan, yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita jangan menjadi serupa dengan dunia. Roma 12 ayat 2 berkata saudara, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi saudara, apa yang harus dilakukan oleh umat-umat Tuhan saat ini adalah, mari saudaraku sekalian, kita sebagai umat-umat Tuhan, jangan kita menjadi serupa dengan dunia. Walaupun saudaraku sekalian, seringkali dunia itu mengajak kita untuk jauh dari Tuhan, untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi saudaraku sekalian, nasihat firman Tuhan menasihatkan kepada kita saudara, biarlah setiap hari, setiap saat kita selalu diperbaharui saudara. Saudaraku sekalian, sebagai umat-umat Tuhan, kita juga harus selalu mau mendengar akan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya, saudara. Jadi saudaraku sekalian, kita sebagai umat-umat Tuhan harus mau mendengar pekerjaan daripada kuasa Roh Kudus itu. Karena saat ini saudaraku sekalian, yang mengingatkan kita untuk selalu mengingat dan memiliki pengharapan kepada Yesus adalah Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang bisa membuat kita, memberi kekuatan kepada kita saudara, sehingga kepelisiran dunia itu akan kita jauhkan.
Saudaraku sekalian, sebagai umat-umat Tuhan, di dalam Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu baik-baik sebab hatimu menentukan jalan hidupmu. Artinya saudaraku sekalian, jaga hati, jaga pikiran kita. Supaya apa saudara? Supaya kita tidak berkata-kata dengan asal. Jaga hati, jaga pikiran saudara, jaga perkataan kita saudara. Kenapa saudaraku sekalian? Karena perkataan-perkataan kita setiap hari kadangkala bisa mempengaruhi tindakan kita. Dan jagalah tindakan kita saudara. Kenapa? Karena tindakan-tindakan yang kita lakukan saudara itu mempengaruhi setiap perbuatan kita. Dan jagalah perbuatan-perbuatan kita saudara. Kenapa? Karena perbuatan yang setiap saat kita lakukan terus menerus saudara, itu akan menjadi tabiat kita. Dan saudaraku sekalian, jagalah tabiat kita. Biarlah tabiat kita adalah tabiat yang sesuai dengan karakter Tuhan. Sehingga saudaraku sekalian, karakter itu akan mempersiapkan umat-umat Tuhan untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudaraku sekalian, yang Tuhan mau bagi kita saat ini adalah, izinkanlah Tuhan saudara untuk membentuk akan karakter kita melalui pekerjaan kuasa Roh Kudus itu. Sehingga setiap hari, setiap saat kita sebagai umat-umat Tuhan akan dibentuk menjadi umat-umat Tuhan yang setia. Dan saudaraku sekalian, biarkanlah firman itu saudara, firman Tuhan itu selalu membersihkan akan hati kita, mengingatkan akan hati kita saudara, bahwa dalam kehidupan kita, ketika kita salah, maka kita akan ditegur dan kita akan mengalami akan suatu pertobatan. Sehingga apabila Tuhan datang, kita sudah siap untuk diselamatkan. Dan saudaraku sekalian, kerjakanlah tugas kita, bekerja dengan baik, kerjakan tugas pelayanan kita dengan baik, sehingga saudaraku sekalian, kita juga sambil bekerja, sambil kita tekun di dalam pelayanan-pelayanan kita saudara, maka saudaraku sekalian, biarlah firman Tuhan itu melalui kesaksian hidup kita, melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, dapat menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, marilah kita sebagai umat-umat Tuhan, kita mempersiapkan hidup kita untuk menanti kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita tidak tahu kapan Yesus akan datang. Tetapi yang pasti, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kita yakin bahwa pengharapan Tuhan itu adalah pengharapan yang pasti. Tuhan memberkati kita semua. Amin.